Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga kita tetap semangat, sehat, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anakku sekalian, marilah berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapatkan nanti menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah al-Fatihah. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa pelajaran fikih pada hari ini adalah bab penyembelihan hewan kurban. Yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan penyembelihan hewan kurban. Yang kedua, memperagakan cara penyembelihan hewan kurban. Selanjutnya, dalil kurban atau dasar kurban adalah surat Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan. Selanjutnya, di sini Bu Nikmah menjelaskan dua pengertian. Yang pertama, penyembelihan hewan. Menurut bahasa, menyembelih artinya baik dan suci. Yang kedua, penyembelihan hewan adalah memotong binatang dengan alat tajam pada bagian leher atau saluran pernafasan dan jalan makan sampai putus sehingga binatang tersebut mati agar halal untuk dimakan atau dikonsumsi. Selanjutnya, pengertian kurban itu sendiri. Kurban menurut bahasa adalah kurban korobah, yang berarti mendekat atau dekat. Kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah melalui ritual penyembelihan hewan ternak. Sekarang, hukum berkurban. Dihukumi wajib menurut sebagian dari ulama Imam Hanafi, khusus bagi yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang mampu khususnya. Yang kedua, sunnah muakkadah. Sunnah ini yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Dasarnya, setiap pagi Allah mengutus dua malaikat. Yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan yang kedua, malaikat itu berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya atau orang yang pelit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, jadi muttafaq alaih. Selanjutnya, jenis hewan kurban. Dasarnya dari ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, yang artinya, dan bagi setiap umat kami berikan tuntunan berkorban agar kalian mengingat nama Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak, bahimatul an'am. Jadi surat dari Quran surat Al-Hajj ayat 34. Selanjutnya, hewan ternak yang boleh atau bisa untuk kurban antara lain ada kambing, ini juga jenisnya domba, sapi atau kerbau. Yang terakhir adalah unta. Ini adalah gambar dari binatang ternak. Sedangkan kapan waktu penyembelihan? Di sini sudah ada ketentuannya. Waktu penyembelihan hewan kurban yang utama adalah pada hari raya Idul Adha.
setelah terbitnya matahari dan hari-hari Tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Selanjutnya, syarat hewan yang disembelih adalah harus masih dalam keadaan hidup. Yang kedua, halal dimakan atau halal dikonsumsi. Anak-anakku sekalian, sekarang alat yang digunakan untuk menyembelih syaratnya adalah satu, bendanya tajam dan dapat melukai. Jadi tidak boleh memakai atau menggunakan benda-benda yang tumpul, biar hewan itu tidak tersiksa mati dengan cepat. Yang kedua, benda tersebut terbuat dari batu, bambu, besi, dan benda logam lainnya, jenisnya dari bahan itu tadi. Sedangkan yang ketiga ini, benda tersebut tidak terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Ini dilarang, tidak boleh memakai ketiga benda ini, sebab ini menyakitkan dan nanti matinya bisa lama. Kasihan terhadap hewan tersebut. Ini contoh gambar dari alat penyembelihan. Di sini ada pisau, ada golok, ada panah, ada ketapel. Yang pisau dan golok ini adalah untuk binatang ternak yang jinak. Dan binatang ternak ya, ada binatang itu yang tidak mudah untuk ditangkap seperti burung atau yang lainnya, itu bisa melalui ketapel atau bisa melalui panah ini. Selanjutnya, kalian harus tahu rukun dan syarat penyembelihan hewan. Orang yang menyembelih disyaratkan satu, jelas beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, menyembelih dengan sengaja. Yang keempat, menyebut nama Allah ketika pelaksanaan penyembelihan. Yang kelima, orang tersebut yang menyembelih bisa melihat dan orang itu tidak buta. Sedangkan tata cara penyembelihan, satu, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Ada yang memegangi, ada yang menyembelih itu juga memegang sebelah kirinya dan kanannya memegang pisau tersebut. Yang kedua, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang ketiga, memotong dua urat nadi yang ada di kanan kiri leher, yaitu saluran makanan dan pernafasan. Yang keempat, ketika akan menyembelih menyebut nama Allah dan takbir, yaitu membaca Bismillahi wallahu akbar. Nah, ini contoh tata cara penyembelihan. Dipegangi semua di tali kakinya, semua memegangi, ada yang nali kakinya. Dan selanjutnya pisau ada di tangan kanan. Selanjutnya syarat dan pembagian kurban. Kalian perlu tahu bahwa orang yang berkorban harus mampu menyediakan hewan sembelihan dengan cara halal tanpa berhutang. Jadi diusahakan jangan sampai uangnya itu dari hasil hutang. Usahakan murni dari uang dari nabung atau dari nafkah hasil keringat sehari-harinya, bukan pinjam dari orang lain. Yang kedua, kurban harus binatang ternak. Tadi sudah dijelaskan, ada unta, sapi, kerbau, kambing atau biri-biri. Selanjutnya, binatang yang disembelih tidak memiliki cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, dan telinga serta ekor harus utuh. Jadi binatang yang disembelih itu jangan sampai yang cacat, harus bagus sempurna.
Baiklah anak-anak, selanjutnya agar kita tahu apa hikmah dari kurban. Di antara hikmah dari kurban adalah satu, untuk menghidupkan syiar agama dan sunnah. Yang kedua, mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan di hari raya Idul Adha. Yang keempat, mengingat kematian atau zikrul maut. Anak-anakku sekalian yang kami sayangi, selanjutnya sebelum Bu Nikma mengakhiri pelajaran ini, kalian ada tugas rumah. Tolong dijawab pertanyaan 5 ini, dikerjakan di lembaran atau bisa dikirim lewat Google Classroom. Anak-anakku sekalian, sebelum berakhir, Bu Nikma berpesan kepada kalian bahwa kalian sudah kelas 3, tetap semangat belajar. Di rumah dan dimanapun, tetap semangat belajar, membaca dan membaca terus. Semua tugas dikerjakan dengan baik. Jangan lupa sholat 5 waktu dan berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir. Itu saja. Mari kita berdoa semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan tadi menjadikan ilmu yang manfaat dan kita selalu senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamtanihi faratudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.